Halo Bu, monitor, Bu Tir lapor Bu. Kata si Prap. Bu, mereka berlima udah ketemu kata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku datang kembali menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 265. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist Wak. Cari KHW part 1 sampai part sekarang udah ada kok insyaallah. Nah, di KHW part 265 ini Wak, kita dapat kisah horor dari tanah Papua. Masya Allah. Dari Wawa kita yang lagi ngerjain project nih di hutan pedalaman yang ada di Papua. Wilayah Papua masih asri kali Wak katanya. Alamnya sangat indah dan hutan-hutannya lebat. Pemandangan alam yang sangat hijau itu pasti bisa menyegarkan mata ya kan. Tapi ya itulah dia yang namanya di dalam hutan. Tentu kita nggak tahu ada makhluk apa saja yang tinggal di dalamnya. Bukan hanya flora dan fauna yang beragam Wak. Tapi di dalam hutan juga ada banyak sekali atau juga mungkin sangat banyak makhluk tak kasat mata di situ ya kan. Dan itulah Wak yang terjadi pada Wawa kita dan juga timnya pada saat bekerja di sana. Seperti yang sudah aku tulis di judul Wak, sosok yang meneror mereka adalah jelmaan Tete Momo. Apa tuh Tete Momo Nadia? Nah, penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, kisah yang akan ceritakan malam ini Wak dikirim sama Wak kita yang bernama Tir dari Papua. Halo Kak Tir. Nah, pengalaman horor yang dialami sama Tir ini Wak terjadi ketika dia bekerja di salah satu PT yang ada di Papua. Dan sebelum masuk ke ceritanya, aku mau menceritakan sedikit dulu tentang latar belakang dari pekerjaannya Tir ini Wak ya. Nah, jadi PT tempat Tir ini bekerja Wak berfokus pada proyek-proyek pengembangan infrastruktur daerah di wilayah Indonesia Timur. Macam pembuatan jembatan, jalan raya dan juga tower telekomunikasi, maaf. Nah, selama bekerja di sana, Wak, Tir ini menjabat sebagai kepala mandor desain arsitek yang membawahi banyak tukang dan juga anak buah. Nah, selama dia mengerjakan proyek di sana, Wak, Tir dan timnya ini hampir selalu terjun langsung ke lapangan. Mereka sering keluar masuk hutan, naik turun gunung dan lain-lain. Selain medan yang ekstrim, Wak, tantangan besar yang juga harus mereka hadapi di lapangan adalah ancaman dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Seperti yang mungkin sebagian di antara kalian sudah tahu, beberapa lokasi yang ada di Papua memang masih rawan terkena serangan KKB Wak. Bahkan tim dan Tir sendiri pernah loh Wak diserang langsung hingga menyebabkan beberapa anggota mereka meninggal dunia. Masuk berita kok itu. Dan sejujurnya insiden itu aja dah bikin si Tir ini trauma Wak. Dia pun makin berhati-hati lagi lah itu kan dalam bekerja dan juga menjaga keselamatan dari timnya. Terus pada akhir tahun 2018 Wak, Tir dan timnya mendapatkan proyek untuk membuat tower di salah satu daerah yang ada di pedalaman Papua. Nah, lokasinya cukup tinggi tuh Wak, di kawasan pegunungan. Untuk naik ke sana aja mereka tuh harus diantar pakai helikopter loh. Selain medan yang sangat ekstrim Wak, mereka semua ini memang tidak disarankan lewat jalur darat. Gegara apa? Gegara rawan tersesat di hutan dan juga bahaya nih kalau pas kali papasan sama KKB tadi. Nah, ketika proyek ini masih berjalan Wak, kondisi cuaca yang mendadak buruk menyebabkan helikopter yang membawa perlengkapan kerja mereka itu jadi nggak bisa terbang ke atas waktu itu nih di hari itu. Dan kendala itu membuat proyek mereka pun sempat tertunda hingga seminggu lamanya. Nah, karena nggak ada yang bisa mereka kerjakan di atas itu Wak, beberapa anak buahnya Tir, namanya ada Theo, Liben, Kama, Evan sama si Aru ini tantrum, rewel Wak. Mereka protes pengen turun ke bawah. Mereka bilang ke Tir, Bu Tir, daripada kita di base camp nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita turun aja, kita selesaikan aja pekerjaan yang di bawah dulu Bu. Nanti kalau misalnya cuacanya udah membaik lagi baru kita naik lagi, kata mereka. Nah, Bu Tir ini jawab, mau turun gunung pakai apa kalian? Kalian kan tahu kerjaan kita nih tertunda gara-gara helikopter nggak bisa naik ke sini ya kan? Gimana kita mau turun? Ya udah nggak usah pakai helikopter Bu, kita turun gunung jalan kaki aja ngapa? Kata salah satu di antara mereka lagi, jalan kaki masuk hutan? Nggak ya, aku nggak mau ngambil resiko. Warga kampung sini aja sering nyasar di hutan apalagi kita. Nanti kalau misal kita papasan sama KKB gimana? Alah udah Bu, tenang aja, kami sering kok keluar masuk hutan aman tuh. Nggak, saya nggak kasih izin ya. Kita tetap di base camp sampai cuaca membaik, kata Bu Tir kayak gitu. Dan selama kurang lebih 2 jam Wak, Tir sama 5 anggota timnya itu sampai berdebat. 2 jam lamanya kami itu berdebat. Nah, orang berlima ini mendesak supaya diizinkan turun, sementara Tir tetap pada pendiriannya untuk bertahan di base camp. Nggak ada cerita tetap di sini, gue bilang. Nah, selain mereka berenam Wak, ada lagi nih warga lokal yang mendampingi mereka. Warga
lokal ya, warga di situ, warga kampung lah. Nah, namanya Pram sama Kay. Pram sama si Kay pun juga menahan loh 5 orang ini untuk nggak turun. Mereka warga sana loh. Jangan bang, memang bahaya kata kayak gitu. Tapi entah kenapa mereka berlima nih tetap aja ngeyel wah. Didesak kayak gitu 2 jam nggak selesai debat tuh ya, lama-lama kesal aku Nat, kata si Tir. Kalian berlima nih udah gede loh, ngapa susah kali diatur? Udah serah kalian lah, kalau kalian masih ngotot mau turun lah kalian sana. Aku udah peringatin ya, bahaya turun. Nggak aku aja yang bilang, Pram sama Kay juga bilang bahaya. Masih ngeyel juga lagi kalian, serah kalian turun lah kalian sana. Susah kali kalian dibilang, kata Tir. Kesal lah si Abu Tir ini. Akhirnya pada sekitar jam 9 pagi tuh Wak, Theo, Liben, Kama, Evan sama si Aru ini berlima ini nekat betulan turun gunung. Ini timnya Bu Tir ini kan. Estimasi perjalanan dari base camp untuk menuju kampung yang berada di bawah gunung itu kurang lebih membutuhkan waktu 6 jam Wak. 6 jam bayangkan turun aja tuh. Itu pun kalau perjalanan mereka lancar, dan harusnya pada jam 3 sore mereka udah nyampe di kampung tuh kan, berangkatnya jam 9 tuh. Turun 6 jam kemudian jam 3, ya nggak sih? Iya betul. Turunlah mereka kan jam 9. Nah terus sekitar 1 jam setelah 5 orang tadi berangkat Wak, Tir sempat tuh ngubungin mereka lewat HT. Jadi di sana memang karena nggak ada sinyal kan Wak, komunikasi mereka tuh lewat HT aja Nat, kata si Bu Tir. Tapi meskipun berlima orang tadi masing-masing megang HT nih Wak, ya punya nih masing-masing, nggak cuma satu. Anehnya nggak ada satupun yang menjawab kontak dari Tir gitu-gitu, walaupun dia kesal masih ngecek juga nih mereka ya kan, tapi nggak ada jawaban. Apa mereka berlima nih masih marah kali sama aku ya, gara-gara aku larang mereka turun. Makanya nggak mau diangkat ya panggilan aku. Udahlah tunggu aja lah, nanti kalau misalnya emosi mereka ngereda pasti mereka ngubungin aku balik kok, kata Tir kayak gitu. Udahlah diam aja lah Tir kan. Ditunggu sampai jam 5 sore. Jam 5 sore ini harus kan jam 3 tuh kan. Jam 5 sore mereka masih belum ada kabar juga Wak. Di situ Tir pun masih pikir positif. Oh mungkin mereka udah jalan lebih dari 6 jam nih, berarti harusnya mereka udah nyampe kampung. Mereka nggak ngubungin aku, mungkin mereka lagi istirahat atau mungkin mereka masih merajuk sama aku, kata si Tir. Dah, Tir nggak mikir macam-macam Wak. Dia kembali lagi melanjutkan aktivitasnya yang bisa dilakukan di base camp itu. Dah. Tanpa terasa malam pun tiba. Tir dan beberapa timnya yang masih ada di base camp itu bersiap untuk tidur di dalam kelambu masing-masing. Jadi kami dikasih kelambu di atas itu. Terus sekitar jam 8 malam tiba-tiba Tir terlonjak kaget karena dengar HT-nya bunyi. Selama beberapa detik pertama nih Nadia ya, suara yang terdengar dari HT itu cuma kresek aja. Tir nanya lah kan, halo monitor, siapa ini, ada apa? Waktu aku bilang kayak gitu Nadia, tiba-tiba muncul macam suara tarikan nafas yang macam sesak, macam berat Karina. Terus samar-samar terdengar seseorang di ujung HT itu ngomong gini, Bu, Ibu, tolong kami Bu, bantu kami Bu. Meski suaranya agak lirih Wak, Tir langsung tahu kalau orang yang lagi berbicara di HT-nya itu suara Evan tuh, salah satu dari rombongan tim yang tadi turun berlima tadi tuh. Bersamaan dengan itu Tir juga mendengar ada suara angin kencang kali Nadia, macam suara angin puting beliung. Tir langsung nanya, ya Tuhan, kalian di mana nih? Kan kenapa, weh Evan? Kami masih di hutan Bu, kami harus kemana nih Bu, tolong kami. Udah, kalian yang tenang ya, udah kalian jangan panik. Coba dengar sekeliling kalian, ada suara air sungai nggak? Kalau misalnya ada, ikuti suara angin, suara sungai itu. Nanti kalian pasti bakal sampai di bawah, kata Tir kayak gitu. Nggak Bu, nggak ada sungai. Yang ada cuma suara pohon yang bergoyang-goyang Bu. Pohonnya juga macam mau roboh. Daun-daunnya jatuh Bu, macam hujan. Bu, dia nyerang kami Bu. Dia besar kali. Kata si Evan kayak gitu. Hah? Dia siapa? Siapa yang nyerang kalian? Kata si Tir lagi. Belum sempat mereka ngejawab apa-apa Wak, sambungan HT itu tiba-tiba putus. Meski Tir belum tahu pasti apa yang terjadi sama berlima ini, masih Theo, Liben, si Kama, Evan sama si Aru ini. Yang jelas Tir tahu betul kalau pada saat itu mereka pasti lagi dalam bahaya dan butuh bantuan. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi Tir pun langsung menghubungi anggota tim yang lain untuk bisa melakukan evakuasi berlima orang ini Wak. Waktu itu pikiran aku udah kemana-mana Nadia. Aku langsung lah tuh keingatkan sama kejadian penyerangan KKB yang kemarin nimpa tim aku juga. Karena takut hal yang sama terulang lagi, Tir pun sempat ngotot Wak, pengen ikut terjun langsung buat ngebantu proses evakuasi berlima tuh. Untungnya hal itu langsung dicegah sama Pram dan Kay. Masih ingat kan warga lokal yang mendampingin timnya si Tir ini. Pram sama Kay bilang, Bu, Ibu jangan panik Bu. Di situasi genting kayak gini kita harus tetap tenang. Kalau Ibu nekat turun, yang ada malah makin bahaya Bu. Udah, biar kami aja yang langsung mengevakuasi mereka berlima. Ibu pantau dari sini ya, pantau kami dari sini ya, kata si Pram kayak gitu. Dengar saran itu, Tir pun langsung nurut Wak. Bagaimanapun Pram sama si Kay ini warga lokal kan, dia pasti paham betul lah sama medan yang ada di sana. Jadi Tir ini mempercayakan proses evakuasi itu kepada mereka berdua.
Lalu setelah semua udah persiapan siap nih, berangkatlah ini Wak, Pram sama si Kay menyusul tuh mereka berlima yang masih tersesat entah di mana dekat hutan itu. Selama Pram sama si Kay ini pergi, Wak, Tir bersama tim yang lain yang ada di base camp itu mulai langsung berdoa dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sembari menunggu update informasi dari Pram dan Kay, Tir mencoba tuh Wak, mengamati peta dan juga GPS untuk mengira-ngira nih di mana lokasi 5 orang itu tersesat. Dan di saat itu juga aku baru sadar sesuatu, Nadia. Bentar loh, bentar. Bukannya hati itu cuma bakal nyambung dengan jarak dekat ya? Kalau 5 orang tadi udah jalan jauh atau mungkin udah nyampe di bawah gunung, harusnya hati udah nggak nyambung lagi nih. Tapi kok tadi mereka masih bisa ngubungin aku pakai hati ya? Berarti mereka masih dekat nih, kata si Tir. Baru nggak di situ aku, Nat. Dan dugaan Tir ini ternyata nggak meleset, Wak. Hanya sekitar 15 menit sejak Pram sama si Kay ini berangkat, HP-nya Tir tiba-tiba bunyi lagi. Zrek-gezek, zrek-gezek. Terus, Halo Bu, monitor, Bu Tir lapor Bu. kata si Pram, Bu, mereka berlima udah ketemu kata. syukurlah. Gimana keadaan mereka? Pram baik-baik aja kan? Kalau ada di antara mereka yang cedera nggak bisa jalan, kabari saya biar saya langsung kirim tenaga tambahan ke sana gitu. Aman Bu, nggak perlu kirim tenaga tambahan ke sini Bu, biar kami aja yang bawa mereka berlima ke base camp. Kata Pram sama si Kay. Oh bisa kah? Emang kalian ada di mana? Cepat tandai titik koordinat kalian di GPS ya, kata Tir lagi gitu. Bisa Bu. Ini nggak terlalu jauh kok Bu dari base camp. Udah Bu ya, kami naik sekarang. Udah Ibu kalian semua tenang aja. Kata si Pram sama si Kay. Gak jauh dari situ memang. Nah, kabar baik ini pun sekaligus memvalidasi dugaan Tir tadi kan, Wak. Ternyata mereka berlima memang tersesat di jarak yang gak begitu jauh dari base camp. Dia cuma sekitar 15 menit aja ya kan. Di satu sisi Tir ngerasa lega kali, tapi Nat, di sisi lain aku juga penasaran. Mereka berlima kan udah turun dari pagi, dari jam 9 pagi kan. Masa sampai semalam ini mereka baru nyampe di lokasi yang gak begitu jauh dari base camp? Emang selama perjalanan sekian jam tadi tuh mereka ngapain aja? Dan mereka kemana aja? Untuk sementara waktu, Tir ini mencoba menahan rasa penasarannya dulu, Wak. Yang terpenting waktu itu sekarang mereka berlima sudah ditemukan selamat. Nah, Tir pun menunggu kedatangan mereka di depan base camp. Dan waktu mereka nyampe di base camp, Wak, wah, kaget aku sekaget-kagetnya nih, Nat. Waktu aku nengok kondisi mereka berlima, kusut sekusut-kusut yang macam orang habis guling-guling di tanah, tau gak katanya. Wajah mereka penuh luka gegara duri kayaknya. Sekujur tubuh mereka lebam, bengkak-bengkak gegara tersengat lebah. Terus rumput-rumput nempel semua di pakaian mereka. Udah compang-camping lah. Oh ya Tuhan, kenapa kalian bisa kayak gini? Udah masuk dulu, minum air hangat dulu tuh. Udah kami siapkan, kata Tir. Mereka berlima masuk lah itu ke base camp dengan saling diam. Dari ekspresinya kelihatan kalau mereka ini masih shock. Tir dan anggota tim lainnya pun juga berusaha langsung menenangkan mereka. Kelihatan shock kali mereka. Nah, bersamaan dengan itu, Pram sama si Kay yang tadi jemput mereka itu tiba-tiba ngasih kode, Wak, ke si Tir untuk bicara di luar gitu. Tir macam udah paham gitu lah sama kode itu, keluarlah dia. Ngangguk dia keluar. Sesampainya di luar ruangan itu, Wak, Pram sama Kay bilang kayak gini. Bu, apa yang terjadi sama mereka berlima tadi itu bahaya kali, Bu. Mereka tuh bukan murni tersesat, Bu ya, tapi disesatkan. Untung Ibu langsung ngambil tindakan cepat untuk evakuasi, Bu. Kalau kita telat bentar aja, Bu ya. Ya Allah, bisa jadi mereka udah dibawa pergi loh, Bu. Kata Pram kayak gitu. Terkejut lah aku. Maksudnya disesatkan kayak gimana nih? Mereka mau dibawa pergi siapa? KKB? Enggak, Wak, bukan KKB. Sebagai warga lokal yang memang tinggal di sana bertahun-tahun, Pram dan Kay tahu betul kalau ada banyak hal tentang apapun yang berkaitan di kampung mereka. Di situ Pram sama Kay pun akhirnya cerita ke Tir kalau lokasi tempat mereka berlima nyasar tadi itu adalah tempat yang jadi jalan bagi ilmu hitam antar kampung. Jadi misalnya ada orang dari kampung A mau kirim ilmu hitam ke kampung B, ke orang kampung B. Nah, pas si ilmu hitam ini dikirim, Wak, dia ini pasti akan melewati area tempat mereka berlima nyasar tadi. Semua ilmu hitam pasti lewat di situ. Dan kalau ilmu hitam yang lagi lewat ini nggak sengaja berpapasan sama orang nih, Wak, ya, maka orang ini pasti bakal celaka. Pram sama Siki bilang lagi, saat kejadian tadi, Bu, posisinya kami duluan yang menemukan mereka, kami duluan. Kalau dibalik, Bu, mereka duluan yang nengok kami nih, mereka berlima yang nengok si Pram sama si Kay, besar kemungkinan mereka nggak bisa selamat, Bu, karena mereka akan menghilang dari pandangan mata. Untungnya si Pram sama si Kay dulu yang nemuin mereka, Wak. Ngapa kayak gitu? Ya memang cara kerja ilmu hitam di kampung tuh memang kayak gitu, Wak. Dan untungnya itulah, Bu, sebelum mereka tersesat lebih jauh, kami udah duluan nemuin mereka, kata Pram sama Kay kayak gitu. Tir nyimak cerita itu apa nggak terkejut dia, Wak, shock dia kan. Sampai-sampai dia nggak tahu, aku nggak tahu
tahu Nadia harus ngerespon kayak gimana. Akhirnya di situ Tir cuma bilang, Pram, Kay, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Berkat kalian mereka berlima bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Sekarang kalian juga istirahat, kalian bersih-bersih, kalian makan, langsung tidur ya gitu katanya. Iya Bu, kami juga udah capek, kata mereka berdua. Makasih Bang Pram, Kay. Terus keesokan harinya Wak, semua yang kemarin tersesat itulah si Theo, si Liben, si Kama, si Evan sama si Aurin, Aru ini demam 5-5 ya. Tir langsung mencari bantuan untuk membawa mereka berobat ke rumah sakit di pusat kota memang. Dan selagi menunggu bantuan itu datang, Wak, Tir pun membersihkan luka yang ada di tubuh mereka satu persatu sambil mencoba bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi sama kalian kemarin di hutan, ha? Kenapa kejadiannya bisa sampai kayak gini kali? Kalian udah bisa cerita belum? Kata si Tir. Awalnya mereka nggak langsung jawab, Wak. Mereka diam aja, mereka terduduk, mereka nunduk aja, lemas gitu, nunduk. Lalu beberapa saat kemudian dengan suara lirih Aru buka suara, Bu Tir, maafkan kami Bu. Kenapa? Ada apa? Jadi gini Bu, kemarin waktu kami mulai berjalan turun, kami tuh masih marah kali sama ibu. Kami nih ngerasa ngapa ibu nih keras kepala kali, ngapa ibu nih jahat kali nggak ngizinin kami turun. Tahu apa ibu tentang hutan ini? Jadi di sepanjang perjalanan itu Bu, kami tuh memang nggak berhenti ngucap kasar soal ibu. Kami maki-maki Bu, pakai kata-kata yang nggak betul, kata si Aru kayak gitu. Dengar itu aku cuma bisa hela nafas aja. Ya aku nggak mau marah, nggak bisa marah juga aku. Justru yang ada si Tri ini minta Aru udah lanjutkan lagi ceritanya gitu, lebih kepo lagi aku dibanding aku rasa emosi sama kalian gitu kan. Lanjutin lagi Wak ceritanya. Kata Aru lagi, karena mereka kebawa emosi dan mereka ini terus ngomel di sepanjang perjalanan itu Wak, mereka tuh sampai nggak sadar kalau mereka ini udah jalan berapa lama ya, nggak sadar tuh. Nah karena dirasa kayak udah cukup jauh lah ini kita jalan, mereka pun nepi lah itu untuk istirahat bentar. Salah satu di antara mereka nanya, Wak udah jam berapa? Gitu kan. Waktu kami cek Bu, ternyata udah jam 4 sore. 4 sore? Hah? Jam 4? Kok cepat kali waktu berlalu? Berarti kita udah jalan 7 jam nih. Oh harusnya berarti kita ini udah agak dekat kampung nih. Bentar lu Wak, tapi ngapa kampungnya belum kelihatan? Rasa-rasanya pun kita macam masih dalam hutan, kata salah satu di antara mereka lagi. Dah habis ini kita langsung cari sungai aja Wak. Aliran sungai kan pasti turun ke bawah nih, pasti ngarah ke kampung. Dah lah tuh, setelah cukup beristirahat, mereka berlima lanjut lagi lah ke perjalanan itu. Tapi setelah jalan cukup jauh nih ya, anehnya mereka sama sekali nggak dengar suara aliran sungai sama sekali. Harusnya udah denger Wak. Sampai akhirnya di tengah jalan mereka nggak sengaja papasan Wak sama seorang laki-laki tua yang macam lagi berkebun gitulah. Nanya lah kan, Bapak maaf saya mau nanya arah sungai lewat mana Pak ya. Tanpa mengatakan apa-apa si laki-laki tua ini cuma diam sambil menunjuk ke satu arah. Mereka nanya lagi, oh ke sana Kakak. Bapak tuh ngangguk-ngangguk aja Wak. Dah Aru sama keempat kawannya pun berjalan lah itu bukan. Kami nyusuri arah yang ditunjuk sama si laki-laki tua ini. Tapi belum sampai mereka menemukan sungai, si Theo tiba-tiba kebelet pipis. Wak bentar dulu aku mau buang air kecil. Oh yaudah pergilah ke sana, jangan jauh-jauh ya, di balik pohon itu aja, kata mereka. Kami tunggu sini ya, kami ngerokok gitu. Dah singkatnya 5 menit berlalu kok Theo nih belum juga balik-balik dari pohon itu. Nah di situ Aru sama kawan-kawannya udah agak mulai khawatir nih, kok Theo buang air kecil lama kali. Nyasar nggak dia Wak? Iya juga ya, bahaya kalau dia nyasar sendirian ya. Ayo cari kata dia. Theo mana kau woi Theo? Setelah dicari ke sana kemari, tiba-tiba mereka menemukan Theo. Si Theo ini tergeletak Wak di tanah, udah dikerumunin lebah. Diusir lah sama mereka lebah-lebah itu kan, ditariknya lah tubuh Theo. Tapi apesnya mereka juga jadi ikutan disengat lebah. Apa nggak panik kami, berlari lah kami terbirit-birit tanpa tahu arah nih. Bukan menyelamat orang disambar sama si lebah. Nah setelah kejadian disengat lebah ini, Theo dan teman-temannya menadak langsung blank kami Bu. Blank. Ini kita lagi di mana nih? Jalannya betul lewat sini nggak nih? Nah karena nggak tahu harus lewat mana, mereka pun hanya mengikuti arah jalan turun. Mereka pikirnya kayak gini, pokoknya mau kita nih nyasar sekalipun, kalau jalannya terus turun ya nanti pasti bakal turun ke bawah. Nanti pasti akan kita berada di bawah gunung, lambat laut juga kita bakal ketemu kampung. Udah kita pokoknya turun aja lah, selagi jalannya turun, nah situlah itu jalannya kata mereka kan. Tapi belum sempat mereka sampai di bawah Wak, pada saat itu langit sudah keburu gelap. Bersamaan dengan datangnya malam, tiba-tiba datang juga angin kencang Bu, angin kencang, petir nyambar ke sana kemari kata si Aru lagi kan. Nah mereka pikir malam itu bakal turun hujan tuh, tapi yang terjadi kemudian ternyata jauh lebih mengerikan lagi Wak. Seiring dengan angin yang udah berputar-putar makin kencang itu, daun di ranting pohon tuh mulai berguguran macam hujan. Bersamaan dengan itu mereka berlima juga dengar ada suara langkah kaki yang berat kali berjalan ngedekat ke arah mereka.
Itu belimanya dengar semua tuh, kami semua dengar Bu. Tapi memang cuma suaranya aja, orangnya nggak nampak nih. Ya apa tuh? Wah apa tuh? Siapa yang mau datang nih? Siapa yang mau datang nih? Dengan jantung berdebar-debar, mereka pun menunggu tuh, menunggu di situ siapa orang yang mau datang ke mereka karena kan suaranya mendekat kan. Lalu pada saat mereka mengedarkan pandangannya ke sana kemari, bukannya melihat kedatangan manusia, Wak. Mereka malah lihat babi hutan. Jadi suara langkah tak kaki itu ternyata suara dari babi hutan ini. Mereka langsung menyorot senter ke arah si babi hutan itu. Mereka juga bawa senter, Wak. Dan saat jarak sudah makin dekat, mereka makin kaget lagi pada saat melihat bahwa ternyata babi hutan itu memiliki bentuk yang sama persis seperti manusia. Palanya babi tapi dia manusia. Ya Tuhan, tuh pasukan babi tuh. Ini pasti babi jadi-jadian deh, kata mereka. Saking takutnya dengan kemunculan babi itu. Mereka nengok babi itu mereka nggak kuat kabur, Pak. Mereka cuma diam aja situ. Diam berlima dekat-dekat badan. Nggak sampai di situ aja ya Bu Tir ya. Di saat yang sama juga mereka merasa pohon-pohon hutan yang ngelilingin mereka itu posisinya kok makin lama makin rendah tuh loh, Wak. Jadi macam rasanya pohon tuh mau roboh gitu loh. Jadi macam rendah kayak gitu. Nah disitulah Bu Evan berusaha minta bantuan sama ibu lewat HT tuh. Suasana kacau kali Bu. Semakin si Evan ini berteriak minta tolong melalui HT, suara angin kencang sama pohon-pohon roboh tuh makin terdengar lagi. Ibu dengar sendiri nggak? Kata si Aru. Saking takutnya bukan diam lagi kan Bu. Berlima semua nangis, kata si Aru. Takut, laki-laki semuanya takut, nangis mereka. Tapi untunglah itu gak lama kemudian ketemu sama Pram sama K. Itulah mereka yang nyelamatin kami. Itu semua diceritakan sama si Aru. Itu yang terjadi sama mereka berlima, Wak. Nah setelah Aru menyelesaikan ceritanya, lagi-lagi di situ aku cuma bisa menghela nafas saja Nadia. Shock aku, tapi agak sedih juga aku sebenarnya. Akhirnya si Tir ini bilang, maaf ya kalau saya keras selama ini sama kalian. Tapi kalian perlu tahu, ada alasan kenapa saya melarang kalian turun gunung. Bukan karena medannya yang sulit, kan saya udah bilang sama kalian kan. Bukan juga karena ada ancaman bertemu sama KKB. Tapi ya karena inilah, kita tuh ada di gunung, di hutan belantara. Kita betul-betul nggak tahu makhluk apa aja yang ada di sini. Itu alasan saya, makanya saya kali jangan suruh kalian turun. Waktu aku ngomong kayak gitu terlihat sih 5 orang macam menyesal kali. Mereka nganggu. Mereka nggak ada jawab aku sama sekali. Mereka minta maaf, Bu, maafin kami ya Bu, maafin. Dah kedepannya nanti kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi ya. Dah yang penting kalian udah ketemu. Sekarang kita sama-sama turun lah yuk untuk berobat ke rumah sakit yang ada di kota gitu. Dah lah tuh kan akhirnya singkatnya mereka semua pun akhirnya berhasil Wak turun gunung dengan beberapa kali percobaan lah gitu kan. Dikawanin juga ada beberapa tim juga yang datang gitu. Tapi sesampainya mereka di bawah Wak, ternyata kondisi salah satu di antara mereka yaitu si Theo malah makin parah. Theo yang tadi pamit pipis tuh, yang pertama kali disengat sama lebah. Parah dia Wak, dia udah nggak bisa jalan dan harus macam diangkut gitu loh pakai tandu. Mereng mejaku, maaf. Sorry. Selama diperiksa di rumah sakit, Wak, Theo lah yang mendapatkan perawatan yang paling intensif. Terus sekitar 3 hari kemudian, Tir mendapatkan kabar kalau kondisi timnya yang berlima ini yang udah dirawat di rumah sakit ini mulai membaik, kecuali Theo. Nah pada saat mendengar kabar itu, perasaan Tirnya udah mulai gak enak tuh. Apa jangan-jangan sakitnya Theo ini ada hubungannya sama tragedi yang kemarin ya. Karena berdasarkan cerita yang Tir dengar dari mereka berlima ini, Wak, kemarin kan si Theo ini lah yang pertama kali diserang sama lebah kan, waktu dia membuang air kecil di balik pohon doang. Nah karena khawatir Theo ini kenapa-napa, si Tir pun memutuskan untuk menceritakan kejadian ini ke seorang kepala suku yang kebetulan memang datang ke base camp, Wak. Diceritakan lah itu kan sama siapa ini, sama si Tir. Mulai dari 5 timnya yang ngotot ke bawah, mereka tersesat di hutan, ketemu babi hutan, pohon-pohon mau roboh, sampai waktu mereka kesengat lebah, sampai sekarang mereka di rumah sakit semua diceritain. Nah dengar cerita itu, jawaban dari si kepala suku tuh kurang lebih juga sama dengan apa yang diucapkan Pram sama Kay kemarin, Wak. Kepala suku tuh bilang, Ibu, gunung yang jadi tempat base camp kalian ini memang berbahaya. Orang-orang di kampung bawah aja takut loh Bu buat naik sini. Gunung ini adalah jalan penghubung yang dipakai oleh roh jahat. Dan kalau ada orang yang mau belajar ilmu hitam, biasanya mereka akan diminta untuk naik ke gunung ini juga kok Bu. Kalau di sini Ibu lihat ada kawanan babi hutan yang datang bergerombol, berkelompok lebih dari 1, itu berarti memang babi hutan. Tapi kalau Ibu lihat cuman 1 aja, berarti itu bukan babi Bu. Ini nih jelmaan Tete Momo atau siluman yang lagi mencari mangsa atau
kepala suku tadi. Dan apa yang disampaikan sama kepala suku itu, Wak, langsung bikin aku merinding sejadi-jadi. Dalam hati, Tir ini teringat dengan cerita 5 timnya. Ingat kan, selama tersesat di hutan itu kan mereka juga ketemu sama babi hutan dan jumlahnya cuma 1 kan. Berarti apa? Besar kemungkinan babi hutan yang mereka tengok itu itulah dia Tete Momo tuh. Tir bilang lagi kepala suku, terus tim saya gimana Pak? Kayak mereka nggak sengaja lah itu Pak ketemu sama Tete Momo. Mereka nggak nyari-nyari kok, memang nggak sengaja papasan aja. Terus sekarang nih Pak ya, ada 1 tim saya yang masih sakit dan kondisinya belum membaik, yang pada membaik Pak. Apa yang harus kami lakukan nih, kata si Tir. Kepala suku itu sempat terdiam bentar Wak sambil memandang Tir. Lalu dengan wajah yang sedih si kepala suku ini bilang, Bu maaf ya, anak buah ibu yang 1 itu, dia tuh sebenarnya udah dibawa pergi Bu sama Tete Momo. Ibu udah gak bisa bikin apa-apa lagi, kata kepala suku. Apa nggak hancur hati aku kata si Tir. Baru beberapa waktu lalu aku kehilangan tim kena KKB, ini salah satu tim aku kayak gini, aku nggak siap nih kalau harus kehilangan tim lagi, kata si Tir. Dalam hatinya Tir hanya terus berdoa dan berharap semoga ada keajaiban yang bisa membuat Theo ini sembuh kembali. Tapi sayangnya Wak, apa yang terjadi kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah Theo ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, bahkan kondisinya belum juga membaik, dan di suatu hari Theo pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Theo meninggal dunia Wak. Theo. Secara medis memang kematian Theo ini disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akibat tadi itulah pembengkakan karena sengatan lebah itu. Tapi di sisi lain Tir ini macam jadi teringat apa kata kepala suku Wak. Karena sebelum itu kan kepala suku bilang ini kayaknya dia nggak bisa diselamatkan. Nyatanya bisa. Tapi nggak tahu juga anak itu Allahualam. Cuman kalau aku dapat omongan kayak gitu kan pasti ada pikiran ke arah sana juga, kata si Tir. Waktu dengar kabar kematian Theo, Tir udah nggak bisa lagi nahan air matanya. Trauma yang dia rasakan akhirnya pecah juga Wak. Tir betul-betul terpukul karena untuk kesekian kalinya dia harus kehilangan anggota tim yang sangat dia sayangi. Tapi meskipun begitu, pekerjaan di proyek ini tetap harus dikerjakan sampai tuntas. Sampailah beberapa hari setelah Theo meninggal dunia, proyek pun tetap dilanjutkan kembali. Dan kalian tahu, di sela-sela kami melakukan proyek ini Wak, mereka beberapa kali mendengar macam ada suara Theo yang lagi manggil-manggil kami dari dalam hutan. Dan menurut kepercayaan Pram dan Kay, si warga lokal itu, mereka meyakini bahwa rohnya Theo sebenarnya masih ada di dalam hutan itu. Aduh. Sedih tapi merinding gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Tir selama mengerjakan proyek di hutan pedalaman yang ada di Papua. Tir bilang Wak, sebenarnya ada banyak kali Nadia kejadian-kejadian horor yang kami alami di lapangan. Tapi peristiwa inilah yang paling membekas di dalam hati aku. Kalau menurut kalian gimana kisah ini Wak? Part mana yang paling sedih? Part mana yang paling menyeramkan? Kalau aku nih, part yang paling seram tuh waktu mereka ketemu sama Tete Momo tuh. Part yang paling sedih menurut aku tentu waktu Theo meninggal, tapi yang lebih sedihnya lagi adalah part ketika Tir dan juga timnya beberapa kali mendengar suara Theo yang sudah meninggal memanggil-manggil mereka dari dalam hutan. Kayak mana perasaan mereka waktu itu? Bisa nggak kalian bayangkan? Pasti campur aduk kali rasanya. Sedih pasti iya, kangen pasti iya, takut pasti dia. Jadi satu itu yang aku rasakan, kata si Tir. Kita doakan sama-sama semoga Theo tenang di dalam sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga kita doakan semoga Tir beserta seluruh timnya dapat bekerja dengan aman, lancar dan juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.